Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda di tempat ini, apa kabarnya? Luar biasa ya, ketika kita bangun pagi hari, kita boleh bersyukur ya, ada di tengah-tengah keluarga yang mengasihi kita, yang begitu kita mengasihi mereka juga. Ada kehidupan, ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Amin. Dan pada pagi hari ini kita mau menaikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh pencipta hidup kami, Kau sungguh memelihara jiwa kami. Engkau layak terima segala pujian. Amin. Bolehkah kita tunduk kepala saja? Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk saat yang indah ini, di mana kami boleh ada Tuhan di bait-Mu. Kami boleh menikmati segala pujian yang kami khusus persembahkan untuk-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau begitu mengasihi kehidupan kami. Kau begitu memelihara hari-hari kami. Kau begitu memelihara langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat bahwa
Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau sungguh menyertai kehidupan kami. Amin. Kau begitu mengasihi Terima kehidupan kasih kami. Tuhan. Kami ini begitu berharga di hadapan-Mu Terima Tuhan. kasih Bapak. Bahkan Kau rela memberikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Karena itu biar kami boleh menyerahkan, mempersembahkan hidup kami ini di dalam tangan-Mu. Mempersembahkan hidup kami ini guna kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Kami boleh diperbarui hari lepas hari dari cara berpikir kami, cara bertindak kami, Amin. cara berkata-kata kami, Ya. cara kami memperlakukan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Semuanya Tuhan boleh diperbaharui turut Amin. dan kehendak Kristus, sehingga sungguh hari lepas hari kami boleh melihat kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan Terima kasih kami. Tuhan. Kasih Tuhan boleh berlimpah-limpah di Ya, dalam Tuhan kehidupan Yesus. kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menghormati Tuhan. Kaulah satu-satunya Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Kekuatan dalam kehidupan kami. Juru selamat kami. Kota benteng kami. Perlindungan kami datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan di hari yang tahun yang baru ini, kami boleh juga melihat bahwa Tuhan akan berkarya lebih heran lagi. Biar setiap kami boleh mau Tuhan, boleh tunduk akan kehendak-Mu di Amin. dalam kehidupan kami. Usia kami mungkin boleh bertambah, tetapi satu hal, biar iman kami kepadamu Tuhan boleh sungguh semakin bertambah-tambah dan bertambah-tambah. Setiap kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan boleh tersenyum atas kehidupan kami. Tuhan boleh bersuka cita atas segala apa yang kami lakukan. Karena itu berkatilah kami Tuhan, segala keberadaan kami, seluruh hidup kami, biar seluruhnya kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, pemilik kehidupan kami ini. Dan kami sekarang siap untuk memuji-Mu. Umat-umat pemuji Tuhan, mari kita satukan hati untuk menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kasihkan salam diri kanan. Tuhan, katakan Tuhan memberkati. Indah ya. Kalau kasih salam kiri kanan aja boleh ada sukacita. Ya, apalagi kalau kita boleh menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Karena itu yang Tuhan mau. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila kita boleh hidup bersama dalam kesatuan. Oh, oh betapa indahnya. Kembali kasih tepuk tangan puji. Dan betapa eloknya. Haleluya. Yes, katakan. Sekali lagi dong. Sekali lagi ya. Sama-sama jemaat saja katakan. Oh betapa indahnya. Lebih keras lagi katakan dan betapa eloknya. Bila saudara-saudara pandang kiri kanannya, pandang kiri kanannya, boleh hidup dalam kesatuan ya. Hey, haleluya. Boleh goyang kiri kanan. Yo, lebih pemulihan lagi, lebih bergerak lagi. Ya.
buat setiap kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya. Waktu pertama saya skip nadanya. Bapak Ibu Saudara boleh bantu saya ya. Puji nama Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan buat setiap kita. Amin. Amin. Hari lepas hari kita terus boleh rasakan. Karena tidak terukur Bapak Ibu. Panjang lebarnya. Tinggi dalamnya semua. Luar biasa. Segala senyumnya. Pujian untuk buat Tuhan. Tak terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
sungguh segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu semua terbaik buat kita. Ada hikmat yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita. Kita naik puji ini sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Mungkin kadang doa kami tidak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hati kami habis dengan Tuhan, meskipun hati
Kami bangga miliki Tuhan Yesus. Karena Engkau selalu setia buat kami. Berkali-kali Engkau menolong. Berkali-kali Engkau menghibur kami. Berkali-kali Engkau menguatkan kami. Berkali-kali Engkau menyembuhkan kami. Karena kasih-Mu tidak habis-habisnya. Kami bangga Engkau Tuhan mengasihi kami. Engkau yang menguatkan kami, menghibur kami, menopang kami, memampukan kami. Terima kasih. Kalau sampai saat ini kami bisa dapat berkumpul, belajar bersama-sama bahwa Engkau setia dan Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, hamba-Mu yang tidak arti apa-apa ini. Hamba-Mu perlu kekuatan. Roh-Mu yang kudus, bimbing hamba-Mu. Urapi kami semua, bukakan hati dan pikiran kami, biar kami boleh dapat mencerna firman. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Allah Roh Kudus terus mengambil alih pemberitaan firman ini, agar nama-Mu dimuliakan. Dan kami mau terlepas dari ikatan kuasa jahat, kuasa kegelapan yang terus mengikat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan itu semua. Dan kami percaya Engkau ada. Dan Engkau selalu berkali-kali menolong. Engkau ada untuk menolong kami sekali. Terima kasih. Berkati ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya. Hanya dengan nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang heran dan dahsyat itu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari yang siap untuk menerima firman Tuhan dan diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, shalom. Puji Tuhan, haleluya. Semalam saya meragukan kalau istri saya bisa hadir ya, karena dia dalam kondisi yang belum 100%. Kalau saya bilang sih masih 80, banter 25% ya. Tadi jalan juga harus dipapah ya. Tapi dia menang. Dia menang. Saya bersyukur. Memang tema yang semua bawakan adalah betul-betul peperangan, saudara. Ya, betul-betul peperangan. Tema khotbah untuk tahun ini adalah masuk bulan ini mengerat carang-carang yang menghambat pertumbuhan. Kita mau mengerat carang-carang kita, saudara. Dan apa yang tidak baik yang mungkin carang-carang kita udah ada yang kering, ada carang-carang kita yang sudah membusuk, ya sudah tidak berguna lagi, bahkan pasti tidak akan berbuah, saudara. Dan dengan subtema memutuskan, masuk diputuskan, yaitu ikatan kuasa kegelapan. Saudara, saya dipersiapkan mau belajar bawakan firman Tuhan pakai ya laptop gitu ya. Kemarin pakai tab gitu ya. Tapi nyatanya gagal gitu, ada perubahan, saudara, dan terjadi. Dan saya nggak tahu ini tiba-tiba berubah. Dan akhirnya saya putuskan itu lebih baik nggak usah. Daripada kalau saya pakai, saya salah pencet kadang-kadang hilang. Waktu saya bilang, Mas Bambang, kok ini bisa hilang gitu ya? Mungkin tersentuh tangan. Oh iya, kalau saya gunain aja tersentuh dan hilang, saya jadi ya gagap gitu ya. Kok hilang gitu ya? Hilangnya 2 gitu, bisa hilang. Ya. Tapi kita nggak mau kalah, saudara. Maaf Pak Erik, minuman saya. Iya. Ini ada ya. Haleluya. Kita jangan sampai kita diikat, saudara. Kita diikat oleh kuasa kegelapan. Subtema harus kita putuskan ikatan kuasa kegelapan itu. Ada apa? Banyak, saudara, ikatan-ikatan kuasa kegelapan itu. Ya, kita bisa diikat dengan situasi rumah tangga yang tidak menyenangkan.
diikat dengan masalah pekerjaan yang mungkin tidak lagi pekerjaan, soal pekerjaan kita menjadi buntu, tidak ada lagi jalan keluar, dan mungkin bahkan akan menuju pada hal-hal yang mengganggu rumah tangga, ya. Bahkan kegiatan daripada rencana kita yang mungkin sudah kita siapkan sedemikian rupa, ya, seolah-olah mengalami jalan buntu, ya. Subtema memutuskan ikatan kuasa kegelapan. Ikatan kuasa gelap berusaha untuk mengikat kita sehingga kita tidak bisa maju. Sehingga kita kalau bisa kita tidak lagi percaya Tuhan. Sehingga kita dibuat kalau bisa kita meninggalkan Tuhan. Ini yang jahat, saudara. Dan memang namanya saja roh jahat. Dia berusaha mengikat kita supaya kita tidak lagi. Kalau kita melihat, maaf tadi, di dalam pujian saja sudah dimulai, saudara. Ya, ada gangguan-gangguan. Ya, supaya kita nggak bisa muji dempol. Mungkin bagi saudara yang biasa mendengarkan musik, loh, kenapa? Ya memang ada gangguan seperti ini. Kalau bisa kita tidak memuji Tuhan. Dia senang itu. Karena memang hanya Tuhan yang harus dipuji. Dia tidak senang kalau Tuhan dipuji, Tuhan ditinggikan. Dia ingin supaya kita pasif. Kita ada, kok begini ya? Kok begini? Kok ibadah kok begini ya? Dia ingin mengacaukan. Tapi saudara tahu, dia dengan itu artinya dia berusaha mengikat kita. Saat ini kita katakan dalam nama Yesus. Amin. Kita harus tolak. Dalam nama Yesus kita harus tolak. Mungkin juga ada pikiran-pikiran saudara, ya, dalam mendengarkan firman Tuhan. Oh, firman Tuhan ini, saudara katakan dalam nama Tuhan Yesus. Saya perlu dukungan saudara doa, ya. Dan saya merasakan benar-benar aduh, kayaknya ada apa, ya. Setelah saya lihat, oh Yesus temanya, ya. Ini sih dari WL yang berusaha diikat, saya berusaha diikat. Saya sudah lapor sama Kesia yang buat Kesia minta maaf. Opa nggak bisa ini ya. Dilapor, ya Opa. Saya pikir Kesia bisa dampingin saya, tapi rupanya Kesia nggak bisa. Dan dipercayakan memang harus Dewi, ya. Puji Tuhan. Pagi ini kita mau belajar firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau di dalam Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 24 itu berbicara anak-anak Skewa, saudara. Anak-anak Skewa yang berusaha menggunakan nama Yesus, tapi nama Yesus ini memang dia gunakan karena dia melihat murid-murid Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara ajaib dan luar biasa dengan menggunakan nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang timpang berjalan, yang buta melihat. Anak-anak Skewa berusaha untuk memiliki kuasa itu, tetapi ada tujuan yang tidak benar. Tujuannya adalah dia ingin menjual nama itu. Kalau dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa dapat terima uang. Itu tujuannya. Kalau dia dapat menjadikan mata orang buta, dia akan terima upah. Yang dia pikirkan adalah itu. Berbeda dengan menurut Tuhan Yesus. Menurut Tuhan Yesus karena mereka melayani, memang mereka disuruh oleh Tuhan Yesus. Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh muka bumi. Dan yang sakit sembuhkan, yang buta buat melihat. Itu sudah diberitakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau Skewa dia berusaha untuk mengambil kuasa itu, memiliki kuasa itu, ya, untuk diperjualbelikan. Bahkan dia berkata kepada murid Tuhan Yesus, tolong, aku akan memberikan ini kepada kamu. Ya, binasalah dengan uangmu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, iblis selalu berusaha untuk mengikat kita dengan hal-hal yang memalukan, yang menyakitkan, yang membuat kita menjadi frustasi. Tapi ketahuilah, tetap kita harus percaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebab peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara. Siapa? Setan, iblis dan anteng-antengnya. Dia berusaha mengikat kita. Dia tidak senang kalau kita ada dalam ibadah ini memuji Tuhan dengan sukacita atau pulang dengan sukacita. Dia akan berusaha mengikat kita. Kita pulang mungkin dengan dongkol, kita pulang dengan pembicaraan yang mungkin tidak enak dalam hati. Karena mungkin ada masuk dan sebagainya. Dia akan buat seperti itu. Karena dia ingin mencerai-beraikan satu dan lain. Oleh sebab itu kita bertahan dalam iman. Kita tetap bersatu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Markus 16 ayat yang ke-17, bisa ditampilkan Markus 16 ayat 17. Ya.
Ya, Markus 16 ayat yang ke-17. Demikian, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi ada tanda-tanda saudara bahwa orang percaya sanggup mengusir setan-setan. Artinya apa saudara? Kita diberikan kuasa untuk menolak, untuk mengusir setan-setan. Entah itu setan berupa penyakit, entah itu setan berupa membuat kita kesal, itu entah setan membuat kita menjadi murung, kita menjadi uring-uringan, ya. Kita harus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku tolak. Dalam nama Yesus aku tolak. Tuhan, aku milikmu. Pegang tanganku Tuhan. Pegang tanganku Tuhan. Jangan biarkan aku jatuh. Saudara, mari, ya. Kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Tinggal kita menggunakannya. Menggunakan apa? Dengan iman, saudara. Kita harus memperkatakan iman kita. Ya, yang ada di firman kita berkatakan, Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau sanggup menolong saya. Amin. Harus begitu, saudara. Ya, karena roh-roh jahat berusaha mengikat. Kalau bisa kita terikat dan tidak terlepas. Saya teringat akan kalau bicara tentang terikat dengan Simpson, saudara. Simpson ketika dia dirayu oleh Delila, dia bilang kalau aku diikat sampai ini aku tidak akan bisa terlepas. Diikat dengan tali yang masih basah, aku tidak lepas. Semuanya bisa terlepas. Semua bisa terlepas. Ya, tidak ada tali yang bisa mengikat Simpson. Karena kuasa Allah ada di dia. Tetapi ketika kuasa Allah tidak ada, dirayu terus sama Delila. Jangan begitu dong. Kalau engkau mencintai aku, kasih tahu dong. Apa sih rahasianya sampai engkau begitu kuat? Apa sih rahasianya? Saudara, Simpson tidak tahan dengan rayuan daripada Delila, saudara. Ya, akhirnya dikasih tahu, kalau rambutku dipotong, ya, dihabis, ya, maka tenagaku sudah tidak ada lagi. Karena sejak dari aku lahir, aku ini adalah nasir Allah, dan kekuatan ada di rambutku. Kalau rambutku dicukur, yang saya heran, saudara, kok bisa dicukur nggak kerasa gitu ya? Sampai botak lagi. Memang botak, saudara. Bisa gak kerasa. Ya, karena apa, saudara? Saya tanya jawabannya. Apa sih kok bisa gak ketahuan gitu ya? Dicukur kan kerasa, kita botak gitu, kerik gitu ya. Bisa gak kerasa. Karena Simpson sudah ngasih tahu rahasianya. Jadi Allah tidak ada. Dibiarkan sama Tuhan. Dibiarkan sama Tuhan. Saudara, rahasia Tuhan dikasih tahu. Harusnya dipegang teguh. Itu sebab Simpson sampai botak dan dia bahkan, saudara, benar-benar melebihi seorang budak di kerjaan. Tapi juga dia balik. Akhir hidupnya dia tindakannya luar biasa. Ya, dia tunjukkan bahwa Tuhan yang dia sembah, yang dia percaya, yang memberikan kekuatan itu, sanggup memberikan kekuatan kembali. Dan imannya timbul ketika dia dengan dua tiang, maka dia dengan doanya, ya, dia berkata, kembalikan Tuhan kekuatanku seperti semula, sehingga aku dapat membunuh musuh-musuh. Dan terjadilah, ya, kekuatan Simpson kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kadang-kadang kita pernah jatuh, saudara. Ya, kita terikat dengan segala berbagai, kita jatuh. Tetapi saudara, ketahuilah bahwa saudara dan saya harus bangkit. Kita jangan mau terikat. Kita harus lepas dari kuasa-kuasa yang mengikat kita. Banyak kuasa-kuasa yang mengikat kita, yang kita tidak tahu atau tidak sadari. Bahkan kita kadang-kadang kita sadar, tetapi kita seolah-olah mengulang kembali. Kita mengulang kembali kesalahan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam pembacaan daripada
Kita baca dari Kejadian 19. Kita baca Kejadian 19. Ya. Kejadian 19 ini saudara menceritakan bagaimana kota Sodom dan Gomora akan dihancur leburkan, dimusnahkan. Ya, saya akan bacakan saudara dari mulai ayat yang ke-10. Saya memang tidak tercatat dalam itu. Di dalam ayat 10 demikian. Kejadian 19 ayat 10. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu, dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anak-anak laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Ayat ini adalah malaikat yang berbicara, saudara. Ya, ayat 14 berkata, keluarlah Lot, lalu berbicara kepada kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantu itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya kau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Saudara, kalau saudara kita baca nih saudara dari ayat selanjutnya, tujuan Tuhan mengirim malaikat kepada Lot hanya satu, menyelamatkan Lot dan keluarganya. Menyelamatkan Lot dan keluarga. Saudara, ini sungguh cerita yang luar biasa. Tuhan sampai mengirimkan malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dan keluarga. Loh, kenapa terjadi? Kita kilas balik, saudara. Hal ini terjadi karena Abraham, pamannya, itu yang selalu mendoakan pada Tuhan. Bahkan Abraham sampai tawar-menawar dengan Tuhan. Karena apa? Ingin menyelamatkan daripada orang sebanyak-banyak yang bisa karena Abraham tahu pasti Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Sampai tawar menawar dari 50, 40, 30, 20, 10. Kalau ada 10 juga tidak dibinasakan kota Sodom dan Gomora. Artinya apa, saudara? Terlalu banyak orang jahat. Terlalu banyak orang yang menolak Tuhan. Mereka terikat oleh kuasa kegelapan. Saudara yang kasih, cuma Lot, istrinya, dan kedua anaknya. 4 orang bersama. Mungkin kalau kita nggak tahu ceritanya, kita akan lihat, oh mereka pasti selamat semua. Tidak, saudara. Mereka semua tidak semua selamat. Yang selamat cuma Lot, kedua anaknya. 3 dan 4 ini selamat. Yang tidak selamat adalah siapa, saudara? Ya, istri Lot. Tolong ditampilkan gambar nomor 3 itu. Ya, gambar nomor 3. Tampilkan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Istri Lot, dia dikatakan, saya baca di sini ya. Mulai dari ayat 22 lagi tadi ya. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Soar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Ayat 25. Dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ayat 26. Ya. Ayat 26 berkata, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Kalau ditampilkan gambarnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah dipesan, jangan menoleh ke belakang. Ya, firman Tuhan di dalam ayat yang ke-17 sudah diberitakan oleh kedua malaikat. Dikatakan demikian, ayat yang 17 ya. Sesudah kedua orang itu, ini kedua orang itu adalah malaikat,
menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Gambar yang itu sudah yang ada, ya yang ini gambar ini adalah tiang garam dari istri Lot. Saudara yang sudah ke Israel pasti dikasih dibawa ke tempat itu untuk diperlihatkan jelasnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya, jadi tiang garam. Saudara sudah diingatkan. Lalu kalau kita lihat tadi, kalau kita kembali saudara kepada nyanyian tadi, berkali-kali Tuhan mengingatkan kita, berkali-kali Tuhan menegur kita. Kadang-kadang kita suka bandel gitu ya. Tetapi kenapa di sini langsung terjadi ya? Jangan menoleh. Saya mau menoleh, mati. Ini langsung saudara. Ya. Karena utusan Tuhan itu adalah Tuhan sendiri sebenarnya yang ngomong, ya. Tuhan sudah ngomong, istilah depan, jangan menoleh. Aku datang berusaha menyelamatkan kamu. Tetapi istri Lot, kenapa dia menoleh ke belakang? Saudara, memutuskan ikatan kuasa ke-8, iblis juga ada tekniknya saudara. Dia berusaha ikat kita supaya kita kalau bisa tidak lagi melihat di depan bahwa Tuhan menyelamatkan kita, tetapi yang kita lihat adalah di belakang kita saudara. Kita akan menoleh ke belakang. Hanya ada yang ketinggalan. Apa itu yang nggak bisa ya. Saudara, Tuhan sudah berfirman, jangan menoleh. Tapi menoleh, jadilah istri Lot yang garam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita tadi berkali-kali Tuhan ingatkan bahwa Tuhan, tapi ada satu kali nanti saudara, jangan sampai terjadi seperti istri Lot terhadap kita saudara. Ya, kalau Tuhan benar sudah tidak ada kesempatan lagi saudara. Jadi tiang garam akan binasa saudara. Kenapa ini sampai ada ini buat jadi peringatan saudara? Peringatan kita supaya ketika Tuhan sudah menyampaikan, kita harus pegang firman Tuhan. Jangan kita langgar. Itu malaikat saudara, itu utusan Tuhan, artinya Tuhan sendiri datang. Karena bukan Tuhan sudah langsung ada malaikat yang dikirim, karena memang Tuhan tidak boleh. Musa saja yang hubungan dekat dengan Tuhan tidak bisa. Tuhan, kalau kamu melihat aku, karena Musa ingin melihat Tuhan. Kalau kamu ingin melihat aku, kamu akan mati. Maka aku akan baca itu firman Tuhan. Aku akan melihatkan punggungku saja. Jadi tidak terlihat. Itu sebabnya Tuhan mengirimkan utusannya. Utusannya adalah Tuhan sendiri. Kalau kita sudah diperingatkan saudara sekali, dua kali, berkali-kali, mari kita sadar saudara. Kita harus tinggalkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, seringkali saudara bahwa ikatan kuasa ke-8 itu ya, bagaimana kita supaya kita terlepas ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama kita harus tetap ingat firman Tuhan saudara. Harus tetap ingat firman Tuhan. Kalau kata firman Tuhan, jangan menoleh. Kalau kita menoleh kita mati. Jadi jangan salahkan Tuhan ya. Kita sendiri saudara. Hukum Tuhan iya dan amin saudara. Jadi tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita melepaskan dari ikatan kuasa ke-8? Coba kita baca dari Filipi 3 ayat 12 dan 14. Filipi 3 Filipi
Ya. Filipi 3 ayat 12 dan 14. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Mengapa istri Lot sampai jadi tiang garam? Karena istri Lot tidak lagi memperhatikan apa yang di hadapannya. Di hadapannya adalah keselamatan. Kalau kamu taat, kau lihat ke depan, jangan menoleh. Itu sebabnya karena istri Lot lupa, dia menoleh ke belakang atau dia mengingat kepada keasikan yang dunia yang lampau, atau rumah kita, atau apapun saja yang di belakang kita teringat. Itu yang membuat istri Lot menjadi binasa, jadi tiang garam. Saudaraku, kita harus memperhatikan apa yang di depan. Di depan kita Tuhan sudah berikan keselamatan. Tuhan melalui anaknya yang tunggal, melalui Yesus Kristus, Dia sudah menyiapkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita untuk menyelamatkan kita. Siapa yang percaya tidak binasa. Jadi kita harus percaya firman Tuhan. Yang percaya tidak binasa. Saudaraku yang kasih, istri Lot, dia tidak percaya perkataan Tuhan, firman Tuhan. Itu sebabnya dia binasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mau tetap percaya, saudara. Kita mau tetap percaya, ya. Dan firman Tuhan apa yang dikatakan, saya ulangi lagi, bagian 13b, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Kenapa hal ini saya sampaikan, saudara? Ya, poin ini. Karena saudara, sebagian besar orang kadang-kadang selalu teringat kepada masa-masa yang di belakangnya. Kayak dulu lebih enak ya. Sekarang mungkin kita harus, kalau dulu mungkin kalau kita masih kecil ya, kalau kita orang tua kita sayang, sekarang saya harus mencari uang sendiri, saya harus berusaha, saya harus belajar dan sebagainya. Ya, saya dituntut ini itu dan saya sekarang udah masuk sekolah dituntut percaya sama Tuhan dan sebagai terus dituntut. Ya, itu yang di depan kita, hadapan kita, itu membuat kita akan menjadi selamat, menjadi berhasil. Ya, kalau kita yang bilang, kayaknya enak dulu gitu ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, yang dulu ada sudah berlalu, saudara. Itu harus kita tinggalkan. Entah itu dosa, entah itu kesakitan kita, itu sakit hati, entah itu permasalahan rumah tangga, pekerjaan. Dulu kenapa saya bisa jatuh sebenarnya? Itu harus kita lupakan. Yang kita tahu sekarang bahwa Tuhan ada dan siap menolong kita. Itu harus kita pegang, saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan menolong kita. Saya ulangi lagi yang istri saya, ya, itu saudara benar-benar pergumulan, saudara. Keluarga, semua jemaat, terima kasih ya jemaat yang sudah berusaha mendukung, yang support. Bagaimana Pak, bagaimana istri, bagaimana? Tadi aja Ibu Murni, lupa. Nanya sama apa? Iya, Simatupang. Ibu Simatupang sampai datang ke depan sini. Dia khusus nanya, Pak, kabarnya Ibu bagaimana Pak? Luar biasa men. Cuma mau tahu beritanya, saudara. Berita bagaimana keadaan istri saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, harusnya kita mau datang ibadah, kita mau tahu berita firman Tuhan apa nih harus dapat nih. Harus begitu, saudara. Luar biasa, ya. Terima kasih Ibu Simatupang dan ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain yang mendoakan, selalu banyak nanya, bagaimana Kak, bagaimana? Ya, luar biasa. Ya, persatuan yang luar biasa. Terima kasih buat Bapak Ibu sudah sekalian yang selalu mendukung, yang selalu berdoa, ya. Segala macam bawaannya, udah bawa, ya. Untuk memberikan sukacita, memberikan penghiburan, kedamaian. Saya pikir istri saya
kagak bisa datang. Tapi luar biasa. Ya saya sudah tiba-tiba ketika saya sudah mau ini udah siap-siap itu ya, dia malah dia mandi duluan saudara. Dia mandi duluan lebih cepat. Wah, saya kalah nih. Dia mandi duluan. Oh, Bapak kenapa? Karena saya masih terlibat firman saudara. Kayak si ada yang ini, ya itu saya udah duluan saudara. Waduh, luar biasa. Saya waktu semalamnya saya menyaksikan ya, karena dia maksud pada malam ketiga dia sambil nonton TV tuh kebanyakan matanya merem juga lihatnya miring gini ya. Loh, bisa datang apa enggak? Tapi puji Tuhan untuk keluarga yang selalu menopang ya. Anak saya Kevin dan Grace ya. Aduh, dia sudah lebih seperti kayak Kevin tuh kayak lebih dari anak sendiri. Padahal kan anak mantu ya. Tapi dia harus seperti anak sendiri, dia peluk bisa. Ya. Karena waktu pertama saya nggak kuat, sudah nggak boleh. Karena kalau doyong dia jatuh di ban saya. Ya, lebih parah sudah dua-duanya. Ya, saya doa, puji Tuhan, terima kasih. Semuanya sudah mensupport. Saya juga jadi terikut. Oh luar biasa Tuhan. Oh baik. Keluarga Bambang juga, ya Mas Bambang banyak. Ya, saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Berubah terus mendoakan, tanya-tanya saya di WA, bagaimana ya semua. Saudara, penting kita juga bersatu, ya. Saudara tetap, mari kita doakan, ya, mari kita support, ya, saudara kita, ya. Karena dengan itulah, saudara kita bisa bangkit, saudara. Ada semangat. Kalau misalnya tidak disupport, saya juga meragukan ya, istri saya bisa datang hari ini. Tetapi kalau Bapak Ibu saudara mensupport, seperti mereka jangan menoleh, lari ke depan, tuju ke depan, nengok ke depan. Ya, harus support. Ya, kalau saya jadi pelajaran juga. Jadi kalau misalnya sakit, kita harus berdoa. Puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan ya. Percaya hari Minggu ke gereja. Ini iman saudara. Ke gereja, beri dia semangat, saudara. Ya, beri dia semangat, beri dia support. Ini yang diperlukan saudara. Itulah kita, kenapa kita ada persekutuan. Persekutuan ini saling menguatkan, bukan saling memutuskan, tapi saling menyatukan dan menguatkan. Saudara, Bapak Ibu saudara sekalian dalam Tuhan, iblis selalu membuat kita menoleh ke belakang sejak kalau bisa tidak selamat, kita menjadi tiang garam dan kita terbunuh karena kita tidak taat lagi pada firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, Markus 16 ayat 17 ya, ini luar biasa kita pakai katakan demikian, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, karena mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, ada tanda-tanda saudara. Kita diberikan kuasa untuk mengusir setan-setan. Itu sebabnya kalau kita berdoa jangan takut saudara. Dalam nama Yesus. Ya, saudara. Kadang-kadang kita mungkin malu kalau kedengaran orang harus sebut saudara. Karena nama itu kuasa. Nama di atas segala nama. Saudara, saya terkejar waktu. Ya, di sini kita mau baca dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat yang 10. Kita demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri ini berbicara roh jahat. Pencuri ini berbicara kuasa kegelapan. Pencuri ini berbicara setan dan iblis. Saudara, dia berusaha mengikat kita. Kalau bisa kita tidak lagi dengan Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Kita marah sama Tuhan. Kita marah dengan gereja. Kita marah dengan ya, sab-sab gereja. Kalau mungkin ada pelayanan yang kurang ya, kita dibuat dikacau. Sehingga kalau tidak lagi mata rohani melihat Tuhan, memandang Tuhan. Saudara, kalau kita ingat pujian tadi juga, berkali-kali Tuhan menolong. Jadi kita saudara harus tahu ketika ini tersadar, oh ya,
Saya juga sudah berkali-kali saya salah sama Tuhan. Saya sudah berkali-kali saya berdosa sama Tuhan. Tapi Tuhan ampuni. Ya saudara, jadi mungkin ada saudara-saudara yang sakit hati pada tetangga, sama teman, sama tetangga, bahkan sama keluarga. Lepaskan saudara. Sehingga itu jangan kita diikat. Kalau kita diikat oleh itu, doa kita juga tidak nyampe-nyampe saudara. Terhalang karena kita tidak bisa mengampuni. Kan Tuhan ampuni dulu. Selesaikan dulu permasalahan. Jadi kita harus selesaikan. Saudara, kita harus selesaikan kita yang Tuhan, dalam nama Yesus saya putuskan segala ikatan yang membuat saya menjadi marah, yang membuat saya tidak bisa mengampuni. Saya bisa melepaskan dalam nama Yesus. Saya lepaskan. Ada apa? Iklan apa tuh? Yang segar tuh. Ya, lepas saudara. Mari katakan. Cuma Tuhan yang sanggup melepaskan. Cuma Tuhan sanggup memberikan keluar. Sebab itu percaya saudara. Berkali-kali kita berdosa, tapi Tuhan, Abraham itu seperti hamba-hamba Tuhan yang mendoakan, ya. Dan kita kadang-kadang didoakan oleh hamba-hamba Tuhan supaya kita tetap kuat. Saya bisa ini karena ada hamba-hamba Tuhan yang support. Ya, saya nggak tahu kok mereka berdoa buat saya. Padahal mungkin saya lagi sedang bermasalah apa yang melihat dari situ ya, kok gitu. Kalau saya melihat, wah banyak sudah ceritanya yang mengenai istri saya, yang negatif saudara masuk ke telinga. Itu kan negatif masuk telinga itu membuat saya jadi, wah, anda begini, anda begitu. Bahkan adik ini saya juga menyampaikan ada berita begini begitu, saudara. Padahal di dalam Tuhan, oh ada begini begitu. Tetap percaya. Yes. Tuhan setia. Jangan kita sampai digoyahkan. Jangan digoyahkan. Jangan sampai kita menoleh ke belakang. Oh iya, jangan. Pandang terus. Ada pujian. Saya ini pandang terus padanya. Jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain. Pandang saja Yesus. Pandang Yesus sebagai kekuatan kita, sebagai tempat pertolongan kita. Dia yang sanggup memulihkan kita, dia yang sanggup menyembuhkan kita. Amen. Cuma Tuhan Yesus. Hamba Tuhan juga penuh dengan kekurangan, dengan kelemahan, ada permasalahan juga, karena masih manusia. Yesus, dia sumber segala kekuatan, sumber kuasa. Amen. Itu sebabnya kita perlu memandang Tuhan. Kalau kita pandang siap, ya kamu juga gitu. Kita pandang Tuhan Yesus. Dia berkali-kali menolong kita. Dia berkali-kali menyembuhkan kita. Amen. Dia berkali-kali menghibur kita. Amen. Dia berkali-kali menopang kita. Amen. Mari kita mau masuk di dalam doa. Oh Tuhan, haleluya. Tadi ada yang saya kirim di itu lagunya. Bersamamu Bapa, kita harus bersama Tuhan saudara. Untuk bisa melewati harus dengan Tuhan, tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Bersamaku di setiap musim hidup. Katakan tak pernah kau biarkanku sendiri. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwa, adalah bersamamu.
Tuhan Yesus, ajarkan kami supaya kami tidak seperti istri Lot yang menoleh ke belakang, tapi kami boleh mau memandang Tuhan Yesus. Engkau yang ada di hadapan kami, Engkau yang selalu setiap kali, berkali-kali Engkau menolong kami, berkali-kali Engkau melepaskan kami dari jerat, berkali-kali Engkau menghibur kami, berkali-kali Engkau menyembuhkan kami, berkali-kali Tuhan selalu ada buat kami. Ajar kami selalu sadar, kami bangga memiliki Allah yang setiawan seperti Tuhan. Tidak ada Allah lain. Oleh sebab itu kuatkan dan teguhkan kami melalui kebenaran firman. Kami tetap mencari Tuhan, kami tetap bersandar sama Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang selalu setia, sebagaimana Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Terima kasih Engkau begitu terlalu baik buat kami, Tuhan Yesus. Terima kasih karya Tuhan yang luar biasa untuk keselamatan kami. Teguhkan hati kami supaya kami tetap memandang Tuhan, supaya kami tetap percaya sama Tuhan, kami tetap boleh berharap sama Tuhan bahwa Engkau selalu ada buat kami. Engkau siap mendengarkan doa kami, Engkau siap menopang kami, Engkau siap menghibur kami, Engkau siap menyembuhkan kami, dan kami percaya Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih. Hanya dalam satu nama yang ajaib, nama yang mendasar, nama dan segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Mari yang diberkati Tuhan sesama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.